Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini secara daring. Saya Cindera Salsabila sebagai perwakilan kelompok 13 pertama-tama akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mufauzi dengan NIM 2206055020075 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Putri Aulina dengan NIM 2206055520089 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Tri Andini Bunga Rombe dengan NIM 2206055520087 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, saya sendiri Cindera Salsabila dengan NIM 2206055520067 sebagai pemateri keempat. Pada diskusi hari ini, kita akan membahas materi terkait wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik internal maupun eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materinya. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas memiliki arti pandangan. Selanjutnya, nusa memiliki arti kesatuan, kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Secara umum, pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga di antara dua samudra. Adapun pengertian wawasan Nusantara secara terminologi adalah: pertama, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenal diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Kedua, menurut Munajat Danusa Putra tahun 1981, ia berpendapat bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan, serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Makna Sumpah Palapa Gajah Mada. Adapun ideologi dari Sumpah Palapa yang juga dikenal sebagai Sumpah Gajah Mada
atau Sumpah Nusantara, yaitu lamun huus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Masik, Samana Isun, amukti palap. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya atau baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan gurun, seram Tanjung Pura, Pahang Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan yang dijiwai dengan semangat kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia. Jika kekeluargaan dan persaudaraan mengandung semangat toleransi yang tinggi dan kepedulian terhadap sesama bangsa, sehingga kehidupan multikultural dan plural akan menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Dalam buku Pengadilan Agama, Cagar Budaya Nusantara memperkuat NKRI terhadap dua tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, tujuan kedalam yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Bahkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Kedua, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatar belakangi pengembangan wawasan Nusantara. Mulai dari kondisi objektif geografi, Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi hingga potensi di udara dan ruang antariksa. Ketiga, latar belakang aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Karena itu, sangat sensitif sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau pepecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, harus diupayakan untuk dihilangkan. Keempat, latar belakang aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo.
proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi dan asas wawasan Nusantara. Fungsi adanya wawasan Nusantara bagi masyarakat Indonesia adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas wawasan Nusantara merupakan suatu kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Secara keseluruhan, ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib dipahami. Yang pertama, asas solidaritas. Asas solidaritas dalam wawasan Nusantara merupakan perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain yang sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kemudian, kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa kesetiakawanan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang kedua, asas kejujuran. Asas kejujuran dalam wawasan nasional adalah kejujuran dalam berpikir serta bertindak sebagai asas wawasan yang penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan hukumnya wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan bangsa. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan. Memiliki tujuan serta kepentingan yang sama merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Sebagai contohnya, saat masa kemerdekaan silam, semua masyarakat Indonesia melakukan perjuangan bersama-sama dalam mengusir penjajahan. Asas yang keempat adalah asas keadilan. Dalam wawasan Nusantara juga terdapat asas keadilan yang artinya seluruh elemen masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional dan tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dalam hal ini, asas keadilan pada wawasan Nusantara berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Asas yang kelima adalah asas kerjasama. Dalam wawasan Nusantara juga terdapat asas kerjasama yang merupakan kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama untuk menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Asas kerjasama perlu dilandasi dengan koordinasi agar dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab gotong royong dan kebersamaan dalam asas kerjasama pada wawasan Nusantara dapat memudahkan dan meringankan suatu pekerjaan, termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Dan asas yang terakhir adalah asas kepentingan bersama. Dalam wawasan Nusantara termuat asas kepentingan bersama yang bertujuan untuk kepentingan yang sama. Hal ini terlihat dari proses perjuangan mengusir penjajah untuk meraih kemerdekaan. Saat ini, asas kepentingan bersama dalam wawasan Nusantara juga dapat diterapkan di masa pembangunan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas mengenai isi wawasan Nusantara serta alasan diperlukannya wawasan Nusantara dan bagaimana menanamkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Isi wawasan Nusantara mencakup cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan membahas alasan diperlukannya wawasan Nusantara. Setelah mengetahui esensi dan urgensi wawasan Nusantara sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu muncullah pertanyaan, mengapa perlu wawasan Nusantara? Mengapa perlu persatuan bangsa? Yang pertama perlu kita ketahui bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah dikarenakan kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut baik pulau maupun darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan lagi sebagai negara kesatuan karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Dan setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung, yang dimana cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut atau low water line, tetapi pada sistem penarikan garis lurus straight baseline yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. Penentuan wilayah lebar laut yang awalnya dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Hal ini juga diatur dalam zona ekonomi eksklusif sebagai rezim hukum internasional, di mana batasan Nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda, secara yuridis formal Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi. Dan yang terakhir, kita harus menanamkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai pelajar harus memiliki wawasan Nusantara karena wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan tujuan menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia. Dengan adanya pemahaman akan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan semakin diakui oleh dunia serta mampu menghadapi ancaman dari luar. Jika para generasi bangsa tak berwawasan Nusantara, maka negara ini dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Nah, untuk memupuk semangat kebangsaan Indonesia, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap orang Indonesia dengan menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan agama. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi, misalnya menunjukkan rasa cinta tanah air ketika mewakili negara Indonesia di forum-forum internasional. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Setelah menyimak pemaparan materi dari rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari wawasan Nusantara yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, sehingga akan terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu serta utuh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara Indonesia ini dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa, yang dimana pemahaman ini dilandasi oleh falsafah Pancasila dan pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebab dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas berdasarkan filsafat, kewilayahan, sosial budaya, dan kesejarahan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan, teman-teman dapat menggunakan fitur raise hand. Untuk itu, saya persilakan. Sekianlah diskusi hari ini mengenai wawasan Nusantara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ainunisa Ishak
perwakilan dari kelompok 14 ingin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaan saya, setelah membaca materi mengenai konsep wawasan Nusantara, silahkan kemukakan apa urgensi wawasan Nusantara bagi seluruh warga negara dan bagaimana dampaknya jika generasi penerus bangsa tidak memahami konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindera Salsabila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Fitri dari kelompok 14. Yang pertama yaitu apa urgensi wawasan Nusantara bagi seluruh warga negara Indonesia? Jawabannya yaitu wawasan Nusantara memiliki peran untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan dan berfungsi sebagai rambu-rambu dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaannya. Dan wawasan Nusantara juga sebagai pedoman serta motivasi dalam menentukan segala keputusan, kebijaksanaan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Yang kedua, yaitu apa jadinya jika generasi bangsa tidak memahami konsep wawasan Nusantara. Dampak jika tidak memahami konsep wawasan Nusantara yaitu tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan di antara para warga negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Hal tersebut juga dapat membuat generasi muda terombang-ambing dan terpengaruh oleh bangsa lain, sehingga penting rasanya para remaja khususnya mahasiswa seperti kita untuk mengerti dan memahami mengenai wawasan kebangsaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 ingin bertanya. Pertanyaan saya yaitu apa pentingnya pemahaman dan penerapan konsep wawasan Nusantara dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saudari Sabina, yaitu apa pentingnya pemahaman dan penerapan konsep wawasan Nusantara dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia. Pemahaman dan penerapan konsep wawasan Nusantara memiliki beberapa peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Yang pertama yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan. Konsep wawasan Nusantara membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pemahaman akan konsep ini dapat mendorong kerjasama antar wilayah, mengatasi perbedaan, dan menjaga keutuhan negara. Yang kedua, mendorong pembangunan berkelanjutan. Wawasan Nusantara mempromosikan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks pembangunan nasional, hal ini dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah sehingga tidak ada wilayah yang terpinggirkan dan kesenjangan dapat diminimalisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Sakadriani, perwakilan dari kelompok 16, ingin bertanya kepada kelompok 13. Jadi pertanyaan saya yaitu apa saja 4 konsep wawasan Nusantara? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhanisa Qadriani dari kelompok 14, yaitu apa saja 4 konsep wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.